Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. Tentu dunia tidak menginginkan konflik antara Israel dan Iran, yang awalnya hanya berupa saling kecam berubah menjadi perang berskala besar. Namun sayangnya kekhawatiran itu kini menjadi kenyataan. Semua bermula dari satu peristiwa yang memicu eskalasi. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan serangan udara terhadap markas militer dan situs nuklir Iran yang menewaskan beberapa ilmuwan serta salah satu komandan tinggi Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC. Iran sebagai kekuatan militer utama di kawasan Timur Tengah tentu tidak tinggal diam. Mereka melancarkan serangan balasan yang menghantam wilayah Israel. Sebagai pihak yang memicu konflik ini, Israel diyakini telah menghitung matang kekuatan lawannya. Secara militer, Israel memang sedikit lebih unggul dibandingkan Iran, seperti yang ditunjukkan dalam peringkat Global Firepower, di mana Israel berada di posisi ke-15 dunia, sementara Iran berada di bawahnya. Tak heran jika Israel berani mengambil risiko memulai konfrontasi. Walau demikian, dalam hal jumlah personel militer, Iran jauh lebih besar. Dengan populasi mencapai 88,3 juta jiwa, Iran memiliki sekitar 1,1 juta personel militer, terdiri dari 610.000 pasukan aktif, 350.000 cadangan, dan 220.000 paramiliter. Sebaliknya, Israel yang berpenduduk 9,4 juta jiwa hanya memiliki sekitar 670.000 personel, 170.000 aktif, 465.000 cadangan, dan 35.000 paramiliter. Namun karena konflik ini belum mencapai skala perang penuh, jumlah pasukan belum terlalu berpengaruh. Kedua negara masih mengandalkan kekuatan udara dalam aksi saling serang. Oleh karena itu, kita akan membahas kekuatan udara dan sistem pertahanan masing-masing negara dalam Operasi Rising Lion, Israel, dan True Promise 3, Iran. Dalam Operasi Rising Lion, Israel mengerahkan sekitar 200 jet tempur, di antaranya F-35 Adir, varian khusus F-35 Lightning II yang disesuaikan untuk Angkatan Udara Israel, menjadi tulang punggung serangan ke langit Iran. Jet ini memiliki peran krusial dalam menargetkan lebih dari 100 lokasi penting Iran, seperti fasilitas pengayaan uranium Natanz, pusat produksi rudal, hingga sistem pertahanan udara. Selain F-35, Israel juga mengerahkan F-16 Isufa, versi modifikasi dari F-9D Block 52, yang dirancang untuk keperluan misi Israel. Jet ini digunakan untuk mendukung Adir lewat serangan elektronik dan umpan demi mengelabui sistem pertahanan Iran. F-15 Airaam, modifikasi dari F-15 Strike Eagle, berperan dalam menghantam target-target berat seperti depot rudal dan pusat komando Iran setelah Adir membuka jalur serangan. Namun, beberapa video yang tersebar menunjukkan jet-jet tempur ini berhasil dihantam sistem pertahanan Iran dan jatuh menjadi puing logam tak berguna. Sementara itu, Iran menyadari keunggulan Israel dalam teknologi pertahanan udara berlapis. Iran sendiri masih mengandalkan jet-jet lama seperti F-4, F-5 buatan AS, dan MiG-29 era Soviet. Karena belum memiliki jet tempur generasi kelima, Iran lebih memilih menggunakan rudal balistik ketimbang mengorbankan pilotnya. Dalam serangan ke Israel, Iran mengerahkan rudal balistik Fatah yang memiliki jangkauan hingga 1.400 km dan kemampuan manuver tinggi, membuatnya sulit dicegat sistem pertahanan musuh. Bahkan markas intelijen Mossad di Israel dikabarkan menjadi sasaran rudal Resvan milik IRGC, meski belum ada konfirmasi resmi. Sebaliknya, Israel menggunakan rudal presisi seperti Icebreaker, rudal jarak jauh dengan akurasi tinggi dan kemampuan menyerang berbagai target bernilai strategis sejauh 300 km, ditambah lagi dengan rudal Blue Sparrow, Golden Horizon, yang memiliki jangkauan hingga 2.000 km, dan dapat menghantam sasaran jauh seperti Teheran dari luar wilayah Iran. Israel juga mengerahkan drone Hermes 900 untuk pengintaian, namun drone ini dilaporkan berhasil dijatuhkan oleh sistem pertahanan Iran. Iran sendiri menggunakan drone kamikaze Shahid 136 dan Arash. Keduanya mampu menjangkau jauh dan memberikan kerusakan besar dengan biaya yang relatif rendah. Kekuatan drone dan rudal Iran memang diakui sebagai yang paling canggih di Timur Tengah. Namun kelemahan utama Iran terletak pada sistem pertahanan udaranya yang belum sekuat milik Israel. Meski begitu, Iran mengimbanginya dengan membangun bunker dan fasilitas bawah tanah yang sulit dijangkau serangan udara. Israel di sisi lain telah banyak berinvestasi pada sistem pertahanan udara multilapis untuk melindungi wilayahnya. Tapi pertahanan ini tidak sepenuhnya kebal, terutama jika menghadapi rudal-rudal canggih Iran yang didesain untuk menembus pertahanan semacam itu. Israel pun tetap perlu waspada.
Iran sejauh ini belum mengerahkan rudal balistik Khorram Sharp, rudal hipersonik yang mampu melesat 6 kali kecepatan suara dengan hulu ledak seberat 1 ton. Sebaliknya, Israel memiliki rudal Jericho 2 yang bisa membawa hulu ledak nuklir berkekuatan 1 megaton. Dengan kekuatan masing-masing bisa disimpulkan bahwa Israel unggul dalam hal teknologi, intelijen, dan sistem pertahanan. Namun Iran juga tidak bisa dianggap enteng karena kekuatan rudal, jaringan proksi, serta strategi jangka panjang yang mereka miliki bisa menjadi ancaman serius. Israel tentu keliru bila meremehkan kemampuan Iran.